Rombongan Persib Bandung telah bertolak menuju Pulau Bali untuk menjalani laga tunda pekan ke-12 menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Pemain bertahan Persib Gustavo Franca memastikan kesiapan timnya menghadapi tim tuan rumah Bali United. Kami berlatih dengan baik, menjalani pekan yang bagus setelah libur, dan kami siap pergi ke sana dan memberikan yang terbaik. Bahkan, Gustavo mengatakan tim pelatih Persib sudah menganalisis semua lawan dan mengasahnya dalam beberapa latihan yang dijalani tim di Stadion GBLA. Normal, semua biasa. Kami menganalisis semua lawan, kami fokus dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, seoptimal mungkin untuk setiap pertandingan. Namun untuk laga Persib selanjutnya di putaran kedua, Gustavo dan Beckham Putra dipastikan absen. Dua pemain andalan Persib itu harus menjalani skorsing satu pertandingan akibat akumulasi 4 kartu kuning dan dipastikan absen saat Persib bertandang ke markas PSPS Biak pada Sabtu 11 Januari mendatang. Tidak, saya hanya memikirkan pertandingan melawan Bali. Pertandingan berikutnya melawan PSBS. Setelah ini, baru saya pikirkan tuntasnya. Kabar pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas semakin menghebohkan pencinta sepak bola tanah air. Hasil buruk yang didapat Timnas di ajang ASEAN Cup 2024 memicu munculnya isu pemecatan Sintayong. Isu semakin meruncing saat Esko PSSI Chairul Anwar di media sosial mengunggah pernyataan bernada perpisahan dengan Sintayong. Dalam tulisannya, Chairul Anwar berterima kasih kepada Sintayong atas kebersamaannya selama ini. Chairul juga menyebutkan Sintayong sebagai sosok yang akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Unggahan itu pun sontak membuat jagat maya geger. Apalagi banyak netizen yang masih mendukung adanya Sintayong di Timnas Indonesia. Menanggapi isu liar di media sosial, anggota Esko PSSI, Vivin Cahyani, kini angkat bicara. Ia menegaskan jika sampai saat ini belum ada sikap resmi dari PSSI soal nasib Sintayong. Belum ada keputusan resmi dari PSSI. Vivin tidak menutup soal target besar PSSI, yaitu membawa Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Oleh sebab itu, federasi akan terbuka untuk semua opsi asal skuad Garuda bisa berlaga di pentas 4 tahunan tersebut. Tidak terkecuali pemilihan pemain dan pergantian pelatih. PSSI juga punya target besar menuju ke Piala Dunia, perlu dukungan semua pihak. Untuk itu kami terbuka terhadap opsi-opsi apapun. Namun sejauh ini tidak ada keputusan soal pemecatan Sintayong dari jabatan pelatih tuntasnya. Perwakilan PSSI dikabarkan akan melakukan kunjungan ke Belanda pada Februari mendatang. Kabar ini disampaikan salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Haris Pardede, di saluran YouTube pribadinya. Menariknya, kabar kunjungan perwakilan PSSI ke Belanda muncul di tengah ramainya isu pemecatan Sintayong di media sosial. Februari, menurut informasi yang gue dengar, ini info dari A1 juga, Februari delegasi dari PSSI rencananya akan terbang ke Belanda, ungkap Bung Harpa. Yang menarik, ngapain mereka ke Belanda? Kabarnya PSSI akan bertemu dengan Louis van Gaal, tapi untuk apa bertemu Louis van Gaal belum jelas. Apakah untuk mencari pelatih pengganti Sintayong atau untuk mencari orang untuk posisi direktur teknik? Pada video yang diunggah tersebut, Bung Harpa mengatakan kecil kemungkinan jika meminta PSSI meminta Louis van Gaal untuk menggantikan posisi Sintayong. Ada beberapa alasan yang membuat Van Gaal berkemungkinan kecil menangani skuad Garuda.
Pertama adalah faktor usia yang tidak muda lagi sebagai pelatih. Selain itu, Louis van Gaal saat ini menjabat sebagai konsultan klub di Ajax Amsterdam. Kondisi tersebut yang membuat pelatih asal Belanda itu berkemungkinan kecil mau melatih timnas Indonesia. Yang lebih mungkin adalah Van Gaal ditunjuk atau diangkat menjadi direktur teknik timnas Indonesia tuntasnya. Semen Padang FC resmi melepas mantan pemain Manchester United, Charlie Thomas Scott, dan datangkan pemain asing baru, Felipe Chabi, untuk mengarungi putaran kedua. Semen Padang resmi telah mengakhiri kerjasama dengan Charlie Scott. Pemain berusia 27 tahun tersebut didatangkan Semen Padang setelah mereka memastikan promosi ke Liga 1. Charlie Scott yang merupakan pemain jebolan Akademi Manchester United didatangkan untuk memperkuat tim. Namun, karirnya di Liga 1 tidak bertahan lama karena jelang putaran kedua, Semen Padang FC melepasnya. Charlie Scott hanya tercatat tampil sebanyak 7 kali dari 17 pertandingan bersama tim berjuluk Kabau Sirat tersebut. Dengan dilepasnya mantan pemain Manchester United itu, tentu saja Semen Padang mendatangkan satu pemain asing baru untuk mengisi posisi tersebut. Semen Padang mendatangkan gelandang serang asal Portugal untuk bisa membantu tim berjuang di Liga 1 putaran kedua. Seperti yang diketahui, Semen Padang kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara dan baru mengemas 10 poin dari 17 laga. Semen Padang mendatangkan Felipe Chabi, pemain berusia 30 tahun yang memiliki pengalaman cukup bagus di Liga Portugal. Ia juga pernah memperkuat klub Sporting Lisbon yang dikenal sebagai klub yang sukses melahirkan Cristiano Ronaldo. Mantan pemain Sporting Lisbon ini didatangkan dengan harapan bisa membawa Semen Padang bangkit di putaran kedua tuntasnya.